Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur mereka panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya alhamdulillah kita semua masih bisa diberi kesehatan dan juga masih bisa berkumpul di dalam kesempatan ini dalam Zoom online kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa salawat berserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Ani Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada seluruh keluarganya, pada para sahabat kanjeng Nabi, para keluarga kanjeng Nabi, tabi'in tabi'in Nabi, dan semoga sampai kepada kita selaku muslim Nabi. Amin ya Allah, amin. Oke saudara-saudara sekalian, pada kesempatan kali ini di dalam Zoom kali ini, tujuan dari pembelajaran kita untuk kesempatan kali ini yaitu kita akan membahas tentang bab wudu. Materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu tentang bab wudu. Dan tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, para hadirin siswa semuanya diharapkan saya sebagai guru bisa menjelaskan pengertian wudu dengan benar. Dan yang kedua, tujuan dari pembelajaran kali ini dan insya Allah akan menyebutkan hukum wudu dalam Islam secara tepat. Yang ketiga yaitu bisa mengidentifikasikan sah wudu dan rukun wudu dengan benar. Selanjutnya, tujuan dari pembelajaran ini yaitu bisa menjelaskan sunnah-sunnah wudu dan hal-hal yang membatalkan dalam wudu. Lanjut, tujuan dari pembelajaran selanjutnya yaitu menunjukkan sikap disiplin dan peduli kebersihan sebagai nilai yang terkandung dalam wudu. Dan yang terakhir, tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu memperhatikan tata cara wudu secara urut dan benar sesuai rukun dan sunnah wudu. Lanjut kepada pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian wudu. Di sini diikuti dalam kitab Fathul Qorib Al-Mujib dari karya Syekh Muhammad bin Qasim Al-Bazi dalam mazhab Syafi'i, yaitu bahwa wudu itu adalah al-wudu lughatun an-nazafah wa syar'an ismun li fi'lin mahsusin muftatahin bin niyyah. Jadi artinya wudu secara bahasa berarti bersih. Nah, sedangkan secara syariat bahwa wudu itu nama bagi suatu perbuatan tertentu yang diawali dengannya. Yang kedua, dikutip dari kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid dari karya Ibnu Rusyd bahwa wudu itu al-wudu taharatun mahsusatun takun bil ma'i li a'dha'i mahsusatin. Jadi wudu itu adalah bersuci yang khusus dengan menggunakan air pada anggota tubuh tertentu. Jadi secara umum keseluruhannya itu bahwa dalam kitab-kitab klasik yang tadi sudah saya sebutkan, para ulama sudah sepakat, para kitab-kitab fikih sudah sepakat bahwa wudu itu perbuatan bersuci dengan air pada anggota tubuh tertentu yang dilakukan dengan niat sebelum ibadah. Itu mengenai tentang pengertian wudu. Lanjut pada hukum wudu. Di sini hukum wudu
yang mensyaratkan kesucian dari hadas kecil maupun yang mensyaratkan kesucian dari hadas kecil. Seperti ketika kita ingin sholat, kita wajib untuk berwudu. Hukumnya itu wajib. Tawaf, ketika ingin tawaf, dan ketika ingin menyentuh mushaf Al-Quran, menurut mayoritas ulama semua itu bahwa ketika dalam keadaan itu kita wajib untuk berwudu terlebih dahulu. Pengertian dari wajib itu adalah apabila kita mengerjakan kita mendapat pahala, dan apabila kita meninggalkan kita mendapat dosa. Itu pengertian dari hukum wajib. Lanjut dari Al-Qur'annya mengenai hukum wudu ini, yaitu dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati fas'au faghtasilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq wamsahu birusikum wa arjulikum ila al-ka'bain. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu, tanganmu sampai siku, usaplah kepalamu, dan basuhlah kakimu sampai di kaki. Nah, di sini ada hukum wajib bagi kita umat muslim bahwa ketika kita ingin melakukan sholat, kita melakukan suatu ibadah kepada Gusti, kita diwajibkan untuk bersuci terlebih dahulu, yaitu bersucinya dengan melakukan wudu. Jadi famsahu, basuhlah, basuhlah wajahmu, tanganmu sampai siku, dan usaplah kepalamu, dan basuhlah kakimu sampai mata kaki. Seperti itu. Itu dari hukum wudu itu wajib. Syarat-syarat wudu. Jadi seseorang bisa diterima wudunya apabila seseorang itu yang pertama, seseorang itu beragama Islam. Yang kedua, tamyiz itu bisa membedakan antara yang baik dan yang benar, atau bisa diartikan balik, sudah sampai umur, sudah balik, sudah bisa membedakan, sudah dewasa, sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang benar. Dan yang ketiga, syarat-syarat dari wudu itu suci dari haid dan nifas. Ketika kita ingin berwudu, kita sah wudu, kita bisa dibilang sah apabila kita dalam keadaan suci. Suci dari apa saja? Yang pertama, harus suci dari haid dan suci dari nifas bagi perempuan. Yang selanjutnya, syarat sah wudu itu menggunakan air suci dan mensucikan. Nah, ini harus diperhatikan bahwa ketika kita ingin berwudu, kita harus memastikan dulu bahwa air itu suci dan mensucikan atau tidak, karena ada macam air itu banyak. Nah, yang menjadi sahnya wudu itu ketika kita berwudu menggunakan air yang suci dan mensucikan. Dan selanjutnya, syarat dari sah wudu itu tidak ada penghalang sampainya ke anggota tubuh. Jadi air yang kita pakai wudu itu tidak ada yang menghalangi kepada anggota tubuh kita ketika kita sedang berwudu. Dan selanjutnya, mengetahui fardu wudu. Salah satu syarat dari wudu itu jangan mengetahui fardu wudu. Sebelumnya kita harus mengetahui ada berapa sih fardu wudu. Dan kita jelaskan di materi selanjutnya, pembahasan selanjutnya. Dan selanjutnya, tidak meyakini sunnah sebagai fardu. Kita sudah tahu bahwa antara yang sunnah dan fardu itu berbeda. Sunnah apabila kita mengerjakan mendapat pahala, dan apabila kita meninggalkan tidak mengerjakan tidak apa-apa, tidak dihukum. Gitu. Lanjut pada materi selanjutnya, itu tentang rukun wudu. Rukun wudu di sini ada 6. Yang pertama yaitu ada niat. Yang kedua, membasuh
muka. Nah, niat di sini itu harus dibarengi ketika kita sedang membasuh muka. Ketika sampainya air membasuh muka, langsung di sana kita berniat. Yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat membasuh sebagian kepala atau rambut. Yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan yang terakhir itu tatip. Nah, tapi di sini itu harus berurutan dari awal sampai akhir. Jangan sampai ada yang didahulukan atau jangan sampai ada yang di, uh, terakhirkan. Jadi semua rukun-rukun ini harus harus berurut dari awal sampai akhir. Tidak boleh ada yang sampai didahulukan atau terakhirkan. Terakhir, nah di sini ada tata cara berwudu. Saya menggunakan media visual karena pada pembelajaran online kali ini kita bisa melihat dengan jelas bagaimana tata cara berwudu dengan adanya gambar ini. Gambar tata cara berwudu yang pertama kita bisa lihat di sini, membaca Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini urutan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan seterusnya. Niat berwudu di sini yaitu nawaitu wudu'a lirafil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Nah, niat berwudu ini ketika kita sedang membasuh muka. Dan doa setelah berwudu itu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Seperti itu. Ya, para teman-teman sekalian, para saudara-saudara sekalian, bisa mempraktikkan di lingkungan yang masing-masing, bisa menyempurnakan wudu, jangan sampai ada yang terlewat, bahkan dalam rukun wudu yang harus diperhatikan. Itu mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada semua yang telah hadir pada kesempatan kali ini dalam pembelajaran online kali ini. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, dan untuk materi selanjutnya kalian baca